Hiji prompt. 2 ideo YouTube. 3 tiumi. 4 nidung cucuin. Ile hiji. Jantungku hampir copot saat aku menyadari oto pribadi yang seharusnya kukirim ke cowok di aplikasi kencan itu malah masuk ke kontak Pak Budi, sahabat ayahku. Beberapa detik kemudian balasan darinya datang, "Andi, kita perlu bicara sekarang. Aku punya tawaran yang mungkin akan mengubah segalanya." Aku langsung panik, tanganku gemetar memegang ponsel sampai hampir terjatuh ke lantai kamar kecilku di rumah keluarga di pinggiran Jakarta Selatan. Malam itu hujan deras mengguyur ibu kota, tapi badai di dada aku jauh lebih deras. Bagaimana mungkin? Oto itu hanya seliet tanpa baju setelah mandi, dengan caption "Terindu kamu Ji" yang seharusnya untuk pria yang baru ku kenal online 2 minggu lalu. Sekarang semuanya berantakan. Pak Budi, pria 45 tahun yang selalu datang ke rumah setiap Jumat malam untuk ngobrol politik dengan ayahku, yang terlihat begitu lurus dan mapan sebagai pengusaha properti, tiba-tiba membalas seperti itu. Aku buru-buru memblokir chat, tapi pesan sudah terbaca. Aku duduk di tepi kasur, napas tersengal. Ayah dan ibu sedang tidur di kamar sebelah, adikku yang masih mendengkur pelan di kamar seberang. Kalau mereka tahu, hidupku habis. Di Indonesia ini, orang seperti aku masih harus menyembunyikan segalanya. Aku berusia 23 tahun, baru lulus kuliah teknik, kerja di perusahaan startup kecil, dan selama ini berhasil pura-pura normal di depan keluarga. Pacar rahasiaku yang terakhir putus karena takut ketahuan tetangga. Sekarang oto pribadi itu malah sampai ke tangan orang yang paling dekat dengan ayahku. Aku membayangkan skenario terburuk. Pak Budi cerita ke ayah. Ayah marah besar, ibu menangis, dan aku diusir dari rumah. Ponselku bergetar lagi. Pesan baru dari Pak Budi, "Jangan blokir aku, Andi." Aku tidak marah. Malah sebaliknya. "Besok sore kita ketemu di kai dekat kantor ayahmu, jam 4. Datang ya." Aku membaca ulang berkali-kali. Tawaran. Apa maksudnya? Aku tidak bisa tidur semalaman. Pagi harinya aku berangkat kerja dengan mata panda, pikiran melayang. Di kantor, rekan kerjaku Rina bertanya kenapa aku kelihatan seperti habis ditabrak truk. Aku cuma tersenyum paksa dan bilang kurang tidur. Sepanjang hari aku mondar-mandir di toilet, memikirkan cara membatalkan pertemuan itu. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Apa Pak Budi juga seperti aku? Jam 4 sore tepat, aku sudah duduk di sudut kai kecil di kawasan Sudirman. Kai itu ramai dengan pekerja kantor, aroma kopi campur suara obrolan. Pak Budi datang tepat waktu, memakai kemeja biru tua yang rapi, senyumnya tenang seperti biasa. Ia duduk di depanku, memesan es teh manis. "Andi, aku tahu kamu panik," katanya pelan, suaranya rendah tapi tegas. Oto itu aku tidak berniat memanatkannya. Aku hanya ingin bilang bahwa aku mengerti. Aku juga pernah seperti kamu. Bahkan sekarang pun. Kata-kata itu seperti petir kedua. Aku terdiam, tangan memegang gelas kopi sampai dingin. Pak Budi melanjutkan, "Aku janda sejak istriku meninggal 10 tahun lalu. Selama ini aku menyembunyikan siapa aku sebenarnya karena bisnis dan keluarga. Tapi melihat Oto itu, melihat kamu, aku merasa ada kesempatan untuk tidak sendirian lagi. Tawaran aku sederhana, kita mulai sebagai teman, bicara terbuka, dan kalau kamu mau, kita bisa mengeksplorasi perasaan ini dengan hati-hati. Tanpa paksaan. Aku merasa dunia berputar. Tawaran menjadi kekasih.
Dari pria yang aku panggil Om sejak kecil. Aku bangkit ingin lari, tapi kakinya seperti terpaku. Pak ini gila, bisikku. Ia tersenyum tipis. Aku tahu. Tapi hidup terlalu pendek untuk terus berpura-pura. Pikirkan dulu. Aku tidak akan memaksa. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Aku mulai bertanya pada diri sendiri, apakah aku berani menerima tawaran ini? Apakah ini awal dari kebebasan atau kehancuran? Ile 2. 2 hari berlalu tanpa kabar dari Pak Budi. Aku sengaja menghindari rumah ayah karena takut bertemu dia. Tapi pada Kamis malam, ayah memanggilku ke ruang tamu. Budi bilang kamu kelihatan stres akhir-akhir ini. Ada masalah di kantor, tanyanya sambil menyalakan rokok. Aku menggeleng cepat, jantung berdegup kencang. Pak Budi ternyata diam saja soal Oto itu. Malam itu aku memutuskan untuk balas pesannya, besok sore kita ketemu lagi. Kami bertemu di taman kota dekat Monas, tempat yang ramai tapi cukup anonim. Pak Budi membawa 2 gelas kopi Takawai. Kami duduk di bangku batu, angin sore bertiup sepoi. Aku tidak menyangka kamu mau ketemu lagi, katanya. Aku menceritakan semuanya, bagaimana aku sadar aku gay sejak SMA, bagaimana aku takut keluar dari lemari karena ibu yang religius dan ayah yang selalu bilang laki-laki harus nikah sama perempuan. Pak Budi mendengarkan dengan sabar. Ia cerita tentang masa lalunya, tentang pernikahan yang ia jalani hanya untuk menutupi, tentang kesepian setelah istrinya tiada. Aku tidak mau kamu melewati itu sendirian, Andi, katanya sambil menyentuh punggung tanganku sebentar. Sentuhan itu hangat, membuat aku merinding. Kami mulai bertemu secara rutin, selalu di tempat umum, selalu hati-hati. Pak Budi mengajarkanku banyak hal, bagaimana mengelola rasa takut, bagaimana tetap hormat pada keluarga sambil menjaga rahasia. Aku merasa nyaman di dekatnya. Perasaan yang tadinya hanya kebingungan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Suatu malam, setelah makan malam di warung sate dekat kantornya, ia bilang, aku tidak buru-buru. Tapi kalau kamu siap, aku ingin menjadi lebih dari sekadar teman. Aku tidak jawab saat itu, tapi di dalam hati aku tahu aku sudah jatuh. Di kantor, Rina mulai curiga. Kamu sering senyum-senyum sendiri akhir-akhir ini. Ada pacar baru ya, tanyanya sambil menyodorkan kopi. Aku tertawa gugup. Sementara itu di rumah, ibu mulai membahas perjodohan dengan anak teman masjid. Kamu sudah 23, Andi. Waktunya cari istri, katanya setiap malam. Tekanan itu semakin berat. Aku mulai bertanya-tanya berapa lama aku bisa bertahan dengan 2 dunia ini. Ile 3. Hubungan kami semakin dekat. Pak Budi mengajakku ke apartemennya di kawasan Kuningan saat ayah sedang dinas ke Bandung. Kami hanya duduk di soa, nonton film dokumenter tentang hak lebih di Asia, tangan kami saling genggam. Tidak lebih dari itu. Ia selalu menghormati batasanku. Kita tidak perlu buru-buru, katanya. Aku merasa dicintai untuk pertama kalinya, bukan hanya sebagai objek nafsu. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Suatu hari, sahabatku sejak kecil, Dimas, melihat aku keluar dari apartemen Pak Budi. Ia menelepon malam itu, bro, apa-apaan itu? Kamu sama Om Budi. Ayahmu tahu. Aku membekuk. Dimas adalah tipe orang yang suka bergosip. Aku berbohong bilang hanya urusan bisnis ayah. Tapi rasa khawatir mulai menggerogoti. Di rumah ayah mulai curiga juga.
Budi bilang kamu sering minta nasihat karir. Kamu yakin tidak ada yang lain? Tanyanya suatu pagi. Aku menggeleng tapi keringat dingin membasahi punggungku. Pak Budi menenangkanku lewat chat, kita harus lebih hati-hati. Kami mengurangi pertemuan tapi perasaan rindu semakin kuat. Suatu malam hujan, aku nekat datang ke apartemennya. Kami berpelukan lama di pintu masuk. Aku takut kehilangan kamu, bisikku. Ia mencium keningku pelan. Kamu tidak akan kehilangan aku. Tekanan dari keluarga semakin berat. Ibu mengatur pertemuan dengan seorang gadis cantik dari kampung halaman. Aku terpaksa pergi duduk di meja makan dengan senyum palsu. Gadis itu ramah, tapi hatiku hanya untuk Pak Budi. Malam itu aku menangis di kamar, bertanya pada diri sendiri apakah aku sanggup terus berbohong. Ile opat. Dimas akhirnya membuka mulut. Ia cerita ke teman-teman kampus lama bahwa ia melihat aku bersama Pak Budi. Berita itu menyebar pelan seperti api di rumput kering. Salah satu teman kerja ayah mendengar dan mulai bertanya-tanya. Ayah pulang suatu malam dengan wajah tegang. Ada yang bilang kamu sering kelihatan sama Budi di luar kantor. Apa maksudnya, Andi? Aku mengelak, tapi ayah tidak puas. Pak Budi memutuskan untuk mundur sementara. Aku tidak mau menghancurkan keluargamu, katanya di telepon. Kita istirahat dulu. Aku merasa dunia runtuh. Sendirian lagi aku mulai merenung tentang hidupku. Apakah aku harus menikah dengan perempuan hanya untuk menyenangkan orang tua? Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Aku mulai mencari komunitas online rahasia, membaca cerita orang-orang yang keluar dari lemari dan kehilangan segalanya. Suatu hari ibu menemukan chat lama di ponselku yang tertinggal. Ia tidak baca semuanya, tapi cukup untuk curiga. Kamu berubah akhir-akhir ini, Nak. Ada yang kamu sembunyikan, tanyanya sambil menangis. Aku memeluk ibu, tapi tidak berani bilang yang sebenarnya. Malam itu aku menelepon Pak Budi untuk pertama kalinya setelah 2 minggu. Aku butuh kamu, kataku. Ia datang ke taman dekat rumahku tengah malam. Kami duduk di mobilnya, bicara sampai subuh. Kita hadapi bersama, katanya. Ile 5. Krisis datang lebih cepat dari yang kukira. Ayah mendapat kabar dari teman bisnis bahwa ada rumor tentang aku dan Pak Budi. Ia marah besar, memanggil Pak Budi ke rumah. Di ruang tamu, ayah berteriak, kamu manatkan anakku. Setelah aku anggap saudara sendiri. Pak Budi berdiri tenang. Aku mencintai Andi. Bukan memanatkannya. Aku berdiri di antara mereka, tubuh gemetar. Ibu menangis di soa. Adikku mengintip dari tangga. Malam itu rumah seperti neraka. Ayah mengancam akan memutus hubungan kalau aku tidak berhenti. Pak Budi pergi dengan wajah pucat. Aku mengejarnya ke mobil. Jangan tinggalkan aku, kataku. Ia memelukku erat. Aku akan tunggu sampai kamu siap memilih. Aku kembali ke rumah, mengunci diri di kamar, menangis sejadi-jadinya. Rina di kantor tahu dari gosip dan mendukungku diam-diam, kamu berani, Andi. Jangan mundur, katanya. Pak Budi mengorbankan banyak hal. Ia menunda proyek besar karena Okus menenangkanku. Aku mulai sadar bahwa cinta ini bukan hanya tentang perasaan, tapi tentang tanggung jawab dan pengorbanan. Aku memutuskan untuk bicara dengan ayah secara pribadi. Ayah, aku gay. Dan aku mencintai Pak Budi. Ayah terdiam lama. Kamu harus pilih, Andi.
keluarga atau dia. Ile genep. Aku memilih keduanya. Butuh waktu berbulan-bulan untuk ayah perlahan menerima. Ibu akhirnya mengerti setelah aku cerita panjang lebar tentang perjuanganku sejak remaja. Pak Budi tetap sabar, tidak pernah memaksa. Kami mulai bertemu lagi, kali ini dengan Yin ayah meski masih kaku. Aku berhenti menyembunyikan diri di kantor, meski masih hati-hati di lingkungan. Sekarang 2 tahun kemudian, aku dan Pak Budi tinggal bersama di apartemen kecil. Ayah masih jarang bicara soal itu, tapi ia tidak lagi marah. Ibu kadang mengirim makanan untuk kami berdua. Aku sudah menjadi manajer di perusahaan, lebih percaya diri. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa identitas bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan selamanya. Cinta sesama jenis di Indonesia memang berat, tapi bukan tidak mungkin. Aku sering memandang foto lama di ponsel, selie pertama yang salah kirim itu. Sekarang aku tersenyum. Kesalahan itu justru membawaku pada kebahagiaan sejati. Pak Budi memelukku dari belakang setiap pagi, berbisik terima kasih sudah berani. Apakah benar bahwa cinta sesama jenis harus selalu disembunyikan demi keluarga? Benar atau salah?